Kondisi Indonesia pada masa reformasi pemerintahan B.J. Habibie pada tahun 1998 sampai 1999. Nah, Bapak B.J. Habibie ini menjabat sebagai Presiden Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998, yang dimana ia menggantikan Bapak Soeharto yang mengundurkan diri di tengah-tengah krisis multidimensi. Indonesia pada saat itu menghadapi krisis ekonomi yang menyebabkan pelemahan nilai tukar rupiah, inflasi tinggi, dan juga meningkatnya pengangguran, dan juga banyaknya kerusuhan sosial. Nah, secara politik, masyarakat ini mendesak reformasi total terhadap sistem pemerintahan otoriter yang diwarisi dari Orde Baru. B.J. Habibie ini memimpin dalam suasana transisi menuju era demokrasi. Nah, kabinet ini tuh berjalan kurang lebih 1 tahun, di mana dia aktif dari tanggal 22 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Kabinet ini terdiri dari teknokrat dan juga tokoh-tokoh reformasi, dan beberapa menteri mereka juga merupakan menteri dari masa sebelumnya. Ada juga program kerja dan juga kebijakan-kebijakan dari Bapak B.J. Habibie pada saat itu. Yang pertama dalam bidang politik, yang dimana ada pembebasan tahanan politik, di mana Bapak B.J. Habibie membebaskan sejumlah tahanan politik, termasuk aktivis yang ditahan selama era Orde Baru, untuk membuka jalan bagi demokrasi. Yang kedua, ada kebebasan pers, di mana pemerintah menghapus pembatasan terhadap pers, sehingga media massa dapat melaporkan berita dengan lebih bebas tanpa ancaman sensor. Yang ketiga, ada pemilu 1999. Pemerintahan Habibie menyelenggarakan pemilu pada Juni 1999 yang menjadi pemilu demokratis pertama setelah era Orde Baru. Nah, selanjutnya ada reformasi hukum, di mana penyusunan undang-undang baru seperti UU Partai Politik, Undang-Undang Pemilu, dan Undang-Undang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Di mana ini ada Undang-Undang MD 3. Nah, yang menjadi dasar demokrasi modern di Indonesia. Bidang yang kedua itu bidang ekonomi. Ya, jadi bidang ekonomi itu ada restrukturisasi perbankan, yang dimana membentuk Badan Penyihatan Perbankan Perbankan Indonesia atau BPPN untuk menangani bank bermasalah akibat krisis moneter. Yang kedua ada likuidasi bank bermasalah, di mana pemerintah menutup 16 bank yang dianggap tidak sehat untuk memperbaiki stabilitas sektor perbankan. Nah, selanjutnya ada stabilitas nilai tukar rupiah. Dengan bantuan IMF, pemerintah berusaha menstabilkan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi. Selanjutnya ada pemulihan ekonomi nasional. Nah, di mana melalui program pemulihan ekonomi nasional atau PEN, itu pemerintah berfokus pada stabilisasi ekonomi dan perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak. Nah, bidang ketiga itu adalah bidang sosial dan budaya, yang dimana ini ada otonomi daerah, yang dimana pemerintah mendorong desentralisasi dengan menyusun undang-undang tentang otonomi daerah untuk memberikan kewenangan lebih besar daripada daerah. Dan yang selanjutnya ada keterbukaan sosial. Masyarakat ini didorong untuk aktif dalam pengambilan keputusan, sehingga kebijakan menjadi lebih partisipatif. Terus selanjutnya ada kebebasan berpendapat. Kebijakan ini memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi tanpa takut dikejar aparat. Nah, dibalik semua proker dari Kabinet Reformasi Pembangunan ini, tentu saja ada beberapa keberhasilan yang telah dilakukan oleh Kabinet Reformasi Pembangunan. Yang pertama, pemilu tahun 1999. Jadi, pada tahun 1999 itu, Kabinet Reformasi Pembangunan telah berhasil
menyelenggarakan suatu pemilu yang menitikberatkan pada asas Luber-Jurdil. Ada yang tahu apa kepanjangan Luber-Jurdil? Jadi Luber-Jurdil itu merupakan singkatan dari langsung, umum, jujur, rahasia, dan adil. Pokoknya itu. Dengan kurang lebih 100 juta peserta yang mengikuti pemilu tersebut. Lalu yang kedua adalah kebebasan pers, di mana media massa berkembang pesat dan juga menjadi 4 pilar demokrasi. Lalu yang ketiga ada stabilitas ekonomi sementara, di mana kondisi ekonomi Indonesia pada saat itu lebih baik daripada masa sebelumnya, walaupun ya tetap ada kekurangan. Lalu yang keempat adalah reformasi politik, di mana dasar hukum untuk sistem multipartai dan juga otonomi sudah mulai terbentuk dan dijalankan. Nah, itu dia tadi 4 keberhasilan yang telah dilaksanakan oleh Kabinet Reformasi Pembangunan. Nah, walaupun mereka telah berhasil melakukan berbagai hal tersebut, tentu saja mereka ada kegagalan dan juga kekurangan. Kalian mau tahu apa? Walaupun kalian nggak mau tahu, aku akan kasih tahu. Jadi yang pertama itu adalah krisis ekonomi yang belum tuntas. Sebelumnya aku udah bilang kalau kondisi ekonomi itu telah membaik, tapi tetap aja masih ada kurangnya kan. Kenapa? Karena sampai sekarang pun tingkat kemiskinan, pengangguran, dan inflasi keuangan pun masih sangat tinggi gitu. Jadi tetap kurang. Kelemahan yang kedua itu adalah lepasnya Timor Timur, di mana referendum 1999 yang merupakan faktor dari lepasnya Timor Timur menjadi sorotan bagi rakyat dan juga mereka mendapatkan kritik tajam dari rakyat terhadap pemerintahan B.J. Habibie. Lalu yang ketiga adalah instabilitas politik, di mana ada banyak tuntutan separatisme dan juga konflik horizontal di berbagai daerah. Contohnya tuh ada Aceh dan juga Maluku. Dan selanjutnya adalah resistensi dari kelompok Orde Baru, di mana kelompok-kelompok yang merasa diuntungkan dari adanya Orde Baru ini tuh menuntut dan juga bukan menuntut sih, lebih ke menolak adanya reformasi. Lalu yang terakhir adalah ketergantungan pada IMF. Jadi saat itu rakyat merasa kalau kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh IMF ini tuh terlalu menguntungkan bagian asing atau warga asing, sedangkan rakyat Indonesia sendiri merasa dirugikan. Oleh karena itu mereka tidak senang dan juga ya ini menjadi kelemahan. Kesimpulannya itu, B.J. Habibie berhasil memimpin Indonesia dalam masa sulit, terutama dalam menyelenggarakan Jadi, B.J. Habibie berhasil memimpin Indonesia dalam masa sulit, terutama dengan menyelenggarakan pemilu yang demokratis dan membangun dasar reformasi politik. Namun, pemerintahannya juga menghadapi tantangan besar, terutama dalam menyelesaikan krisis ekonomi dan menjaga keutuhan wilayah negara. Meski masa jabatannya singkat, kebijakan-kebijakan Habibie memberikan fondasi penting bagi transisi menuju Indonesia yang demokratis. Supaya kalian lebih paham dan juga lebih jelas dengan Kabinet Reformasi Pembangunan ini, maka kami menambahkan beberapa video. Silakan ditonton. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, supaya mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Bagi saudara Dr. Andestio L. Sambuaga dan saudara Dr. Panangian Siregar yang beragama Kristen Protestan, supaya mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Setia kepada Undang-Undang Dasar. Bahwa saya akan memelihara. Segala peraturan yang berlaku. Bagi Republik Indonesia. Bahwa saya dengan sekuat tenaga akan mengusahakan
kesejahteraan Republik Indonesia. Bahwa saya akan setia kepada nusa dan bangsa. Kami kelompok kabinet reformasi pembangunan yang terbentuk di era B.J. Habibie dengan anggota Natania, Bervina Tampu Bolong, Berviorin Angelica Situmora. Kami kelompok kabinet reformasi pembangunan yang terbentuk di era B.J. Habibie dengan anggota Natania, Bervina Tampu Bolong, dan Viorin Angelica Situmorang dan Lika Situmorang. Kami kelompok